أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Surah Al-Azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini kita masih sehat walafiat, berikan kesehatan, kesempatan istimewa hadir melaksanakan sholat Fardhu Maghrib secara berjamaah di masjid kita. Salawat salam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan antara kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah kita dipertemukan dalam rangka kajian rutin setiap petang Kamis, ya, Jumat pertama, Jumat, yaitu Jumat pertama. Kita sudah tak jumpa sudah 4 bulan ya. 4 bulan 2 kali lebaran. Lebaran Idul Fitri saya masih di kampung. Lebaran Idul Adha itu pas besoknya kita lebaran. Baru ini di bulan 8 kita berjumpa kembali. Alhamdulillah ramai sekali yang hadir pada kesempatan ini, penuh masjid kita. Full gas. Jadi oleh karena itu ada perubahan. Nah, inilah yang kita harapkan, berubah. Jamaah kita bertambah. Baik, maka pengajian kita pada kesempatan ini berdasarkan firman Allah surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 83. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, la ta'buduna illallah, janganlah kamu menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, wa dzil qurba wal yatama wal masakin, dan juga kepada kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan bertuturlah kata yang baik kepada manusia. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Wa thumma tawallaitum illa qalilan minkum, tetapi kemudian kamu berpaling atau menghindari kecuali hanya sebagian kecil dari kamu. Wa antum mu'ridun, dan kamu masih menjadi pembangkang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, berdasarkan ayat ini tentu kita ingin fokuskan ya terkait perintah Allah di sini. Ya, janji, ingatlah ketika Allah berjanji, kami mengambil janji kepada Bani Israel, pertama, la ta'buduna illallah, jangan kamu menyembah kecuali hanya selain kepada Allah. Maka alhamdulillah sampai akhir hayat kita hari ini, sahabat nanti tetap wala ta'buduna illa wa antum muslimun. Kita tetap insyaallah istiqamah dalam hal beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, itu yang kita inginkan, jangan menyembah kepada selain Allah. Tapi itulah saya dapat di YouTube-nya, apa katanya, kalau orang luar negeri banyak ada yang dia takuti, maka dia maju. Ya Pak, orang-orang luar negeri banyak ada yang dia takuti, maka dia maju. Kalau orang Indonesia tidak maju-maju karena tidak ada yang ditakuti. Tuhan pun
siapapun Tuhan pun dia tidak takut. Maka bagi kita hari ini maka disebutkan hanya sedikit sekali inna qalilan minkum, sedikit sekali. Semua kita termasuk yang sedikit itu adalah orang yang beribadah, yang mengaku ya hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya la ta'buduna illallah. Yang kedua perintah di sini adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ibu bapak kita ini yang hadir Allah ciptakan dari berbagai bentuk caranya. Satu, tidak punya ayah, tidak punya ibu, dialah Nabi Adam, ya Pak? Ya. Tidak punya ayah, tidak punya ibu, dialah Nabi Adam alaihissalam, karena dia adalah manusia yang pertama. Nah, ini ditanya Pak, bini Nabi Adam itu berapa Pak? Iya. Seorang saja Pak. Ya, siapa mau? Hawa. Siti Hawa. Berapa seorang saja bini Pak? Memang seorang saja. Memang seorang saja. Tidak ada perusi lain dah. Kalau ada perusi lain kira-kira berapa? Nah, buka cabang kira-kira ya. Tapi karena kejabat seorang saja. Tidak ada lain-lain. Karena yang hadir pun, yang lahir pun adalah anak-anaknya. Tak mungkin dinikahinya. Ya, maka Nabi Adam yang itu Pak ya. Perlu dicontoh Nabi Adam dalam persoalan itu. Istiqomah hanya satu. Jadi walaupun diberikan kebebasan kepada kita, kebolehan, tapi ya Nabi Adam hanya istrinya satu. Tidak ada ayat, tidak ada ilah Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, bahwa tentunya tidak ada ayah, tapi ada ibu. Siapa Pak? Isa. Isa bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam. Maryam tidak ada suaminya. Lalu dia bisa melahirkan 114 surat. Salah satunya adalah surat Maryam. Kalau disebut nama surat dalam Al-Quran, itu berarti ada kelebihannya. Ada sesuatu yang perlu ditelusuri di sana. Pertanyaannya, Kenapa Allah menciptakan seperti itu? Tak ada suaminya, tapi ada anaknya. Menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah itu Maha Kuasa. Ditunjukkanlah kekuasaannya. Tapi pertanyaannya hari ini, banyak yang model-model Maryam itu. Iya. Banyak Pak? Banyak. Oh iya. Pak. Kurang ini Pak. Kurang banyak. Ibu, jadi banyak sekali kata apa kurang banyak. Kenapa? Ya ada ayahnya. Tidak ada suaminya, dia melahirkan. Yang terbaru tadi mau tadi kapai dari lalu orang dia masih tadi sungai Gering yang mana tadi? Bagaimana orang yang sungai Gering yang mana? Mando ya. Mando ya. Mando. Rupanya itu semua Mando. Apa yang terjadi Pak? Ya, seorang perempuan wanita disabilitas melahirkan, sudah lahir pertama anaknya tanpa suami, hamil kecil lain 7 bulan. Itu kasus terbaru yang dalam 1 minggu ini. Akhirnya oleh warga menyuruh dia pindah, diusir. Kenapa diusir Pak? Kenapa yang tidak pernah dicari sudah 2 kali? Akan begitu. Ibu-ibu merasa risih, maka warga sepakat mengusir dia. Dia terjadi yang baru-baru ini. Ya, tidak punya suami, yang anehnya masih disabilitas. Ya kan? Kalau sehat, pandai di segala macam, itu kejabat tadi kurang banyak. Tapi kini kok orientasinya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang kedua adalah tidak ada ayah, ada ibu. Yang ketiga, ada ayah, ada ibu. Itulah kita. Namanya nasab keturunan. Satu nasab, satu keturunan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, perlu kita sampaikan bahwa ternyata di tengah masyarakat yang terjadi terkait dengan perkawinan ini, karena tadi modelnya tadi maka macam-macamnya, bentuk-bentuknya. Maka yang terjadi di tengah masyarakat, model perkawinan itu ada 3. 1, legal dan syar'i. Apa maksud legal? Diakui oleh negara.
Kita punya negara, punya undang-undang tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, bahwa menikah itu legal, sah, mesti tercatat di kantor KUA. Ada buku bukti yang dikeluarkan dan disaksikan. Bahkan hari ini ada semacam sertifikat. Lama nikah itu, kalau itu nikah, saya terima nikahnya, nah, begitu Pak. Lalu Pak Pro masih SIM, datang lagi orang BKKB ya, BKBPN apa namanya? Jadi ada namanya sertifikat. Sertifikat apa? Siap hamil, ya, siap hamil dan siap menjadi istri. Karena hari ini aneh Pak, ada istilahnya child free. Child free itu apa? Bu, child free itu apa? Tidak mau punya anak, ini menikah tapi tidak mau punya anak. Sebaliknya, dia tidak menikah dan ingin punya anak. Akan aneh Pak. Jadi itu mesti kita cari legal sesuai dengan undang-undang, tercatat, lalu syar'i sesuai dengan syariat. Inilah yang dituntut, yang mesti dicari, dipertahankan. Yang pertama. Yang kedua, ilegal. Apa ilegal Pak? Hah? Tidak tercatat di kantor KUA. Nah, kini program KUA itu bagaimana supaya tercatat semuanya Pak? Sampai ke pelosok-pelosok diharapkan tercatat legal. Itu dana pemerintah untuk memberikan apa namanya itu keluasan untuk kemudahan tercatat itu Pak. Tapi ternyata ada yang ilegal. Ilegal itu tidak tercatat, tapi syarat ini ya ilegal, dihalalkan oleh agama. Namanya nikah siri. Oh iya Pak, nikah siri Pak. Nah, nikah siri itu apa? Nah, kalau kita di S3 hukum Islam Pak, Imam Model, dia sedang mempertahankan disertasinya. Ya, kemarin sudah seminar hasil. Apa judul dia Pak? Permasalahan yang dicarinya adalah pelaku jejaring nikah siri di Sumatera Barat. Banyak pelaku-pelakunya. Nah, kalau begitu dia ilegal, tidak diakui negara, tapi halal. Itulah nikah siri. Atau nikah apa namanya? Nikah di bawah tangan. Ya Pak. Maaf kalau ada sopir di situ Pak. Ada sopir Pak. Nah, kalau sopir terakhir itu Satio Kelo. Tambah? Hah? Satio Kelo ada kalakson Pak. Ibu. Jadi kalau sopirnya lama tinggalnya Pak. Hero ini rupanya tiba istrinya wali orang. Kau yang dari mana? Kau dari pakan, kau dari berbuah, kau dari padang. Bimbel saja menikah. Bapak Ibu, nah mengaku, maka negara yang mengakunya sebagai istri adalah yang tercatat di kantor kantor. Jadi artinya kalau nikah siri itu walaupun dia halal, tapi dia tidak punya kekuatan hukum. Karena nikah siri itu sama dengan nikah di bawah tangan. Kalau di bawah tangan itu tidak punya kekuatan hukum, walaupun dia punya anak, bahkan tidak mendapatkan warisan. Yang ketiga, nikahnya itu ilegal dan tidak syar'i. Berarti ini adalah pernikahan yang dilarang dalam agama. Zina. Nah, ya Pak? Zina hari ini merajalela. Sebentar beritanya seperti itu yang kita dengar. Oleh karena itu modelnya, maka kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana generasi kita masuk nomor 1, yakni syar'i. Pak Kua sedang menunggu di sana, bahkan mereka memberikan penyuluhan untuk mendapatkan buku nikah itu. Bapak Ibu, yang pertama, maka kita adalah punya ayah, punya ibu, itulah yang wajib kita taati. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tetapi apa yang dirasakan orang tua hari ini? Ibu, lebaran apa? Limo, di mana kini? Antara. Ini pulang pokoknya berdua ini. Para hebat ibu dibanggakan anak awak, tapi anak awak tidak membanggakan. Bahkan dititip di panti jompo. Ibu, sebelum sampai ke sana, maka yang kita sampaikan istilah panggilan orang tua. Ya, ini perlu kita dudukkan juga. Orang tua itu sebutannya istilahnya ada tiga. Tapi kalau nanti istilah anak itu, istilah anak Pak ya. Jadi karena kita punya keturunan berarti punya anak. Istilah anak itu dalam negara kita
istilah di tengah masyarakat Pak. Satu, anak kandung, ya. Maka anak kandungnya, nasab susul nasabnya dia berhak menyandang nama ayahnya. Kalau ibu bapak pergi haji, wajib disebut nama ayahnya, ya kan? Bin atau binti, nikah pun seperti itu. Jelas keturunannya. Bin, namanya anak kandung. Ya Pak? Yang kedua, namanya anak. Kalau anak kandung apa? Anak tiri atau anak sambung. Ya. Ya, bila hari ini ya apa namanya Pak? Seorang janda menikah, dia punya anak, dia bawa anaknya, maka itu adalah namanya anak sambung atau anak tiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka hari ini ya berbahagialah kalau dapat ayah yang bagus, yang bisa anak untuk mengadopsi, mengangkat anaknya. Yang ketiga namanya adopsi. Adopsi itu adalah anak angkat. Anak angkat itu fungsinya apa? Kira-kira tujuan yang tiada apa? Nyambung. Betul? Anak angkat adopsi? Oh, mancing. Oh itu. Tidak lalu kita dipancing Bapak ya. Negara kita paham gini Bu Pak. Bila tanahnya tidak dimanfaatkan menganggur 2 tahun akan ditarik oleh Bu. Bila ada pancingan di rumah Pak, tidak digunakan selama 2 tahun, maka akan ditarik oleh nikah. Ya Bu. Bila ada janda yang menganggur pada 2 tahun, dibiayai oleh itu Bu. Ini yang banyak pengangguran. Itu yang lagi viral hari ini. Jadi karena itu tadi ada adopsi anak angkat, gunanya untuk memancing. Mudah-mudahan kalau belum dapat anak, dapat anak. Tapi itu hanya sebatas hubungan kasih sayang saja. Tidak bisa nasab, tidak mendapatkan harta warisan. Ya, kalau dia mendapatkan warisan hanya lewat wasiat. Berapa bagian dia? Thulutsu katsir dalam hadis Nabi. Sepertiga atau lebih banyak, lamanya gitu. Jadi ada anak adopsi, anak angkat tidak mendapatkan harta waris kecuali lewat wasiat, pokoknya tidak boleh daripada sepertiga. Ada lagi istilahnya apa? Anak haram, ya Pak? Siapa anak haram? Apa lagi? Anak zina. Apa lagi? Anak gampang. Aduh ini anak gampang Pak. Gampang itu apa? Mudah dapetnya, kagak sedih parah, lalu pun berjalan. Itu nak gampang nama. Nanti kalau menikah 5 tahun ada tanah. Tapi kesekali tak sedih parah nah. Lapanya merantau lalu pun minta pertanggungjawaban. Namanya nak gampang. Sesungguhnya dalam ajaran Islam tidak ada istilahnya, hanya hukuman masyarakat saja. Hukuman masyarakat saja. Karena dalam hadis Nabi sampaikan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang lahir itu adalah anak yang suci. Tidak ada anak-anak istilah-istilah tadi, hanya di tengah masyarakat. Makanya orang tua yang berbuat, anaknya kena hukum. Ya. Jadi anak orang tua yang berbuat, ini siapa? Ini istilah anak. Itu istilah anak. Yang kedua, istilah orang tua. Orang tua itu yang pertama siapa orang tua kita? Istilahnya. Yang pertama adalah orang tua disebut dengan orang yang menjadi penyebab kita lahir ke dunia ini. Itu tadi Pak ya? Siapa orang tua kita? Orang yang menjadi penyebab lahir kita ke dunia ini. Siapa itu? Ada ayah, ada ibu. Tapi kalau hanya orang yang melahirkan kita saja Pak, bisa saja kisah Maryam tadi seperti itu. Maka definisi yang disebut dengan orang tua itu adalah orang yang menyebabkan kita lahir ke atas dunia ini. Ayah, ibu, dan ayah dan ibu kita bertemu maka jadilah kita. Ibu bapak dalam kajian Islamnya barangkali rahmati Pak, barangkali ini. Barangkali mati Pak. Nanti 3 kali. Ibu 2 kali, bapak sekali. 3 kali. Mana berdua? Dalam Al-Quran disebut kita ini mati sebanyak 2 kali, hidup 2 kali. Ya Pak? Di mana mati yang pertama? Mati yang pertama ketika kita belum ada. Belum ketemu orang tua kita. Belum ada penyebab kita ada. Itu namanya mati. Tiada. Mati yang kedua, kapan Pak?
setelah nanti berpisah roh dengan jasad. Itulah namanya mati. Itu menurut kedokteran itu ada 3 kematian itu. Pertama, mati kematian otak. Otaknya mati, berarti tidak berfungsi, sama dengan mati akal. Orang Mati akal. mati akal. Mati akal. ODGJ ya, tidak berfungsi akalnya sudah mati akal gitu, sama mati akal. Jadi tidak berfungsi akalnya, otaknya tidak berfungsi lagi. Itulah membedakan awak dengan akal. Itulah yang membedakan dengan hewan yang lain. Karena kita sama bahwa al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang bertutur, tapi bedanya kita punya akal. Bila akal sudah mati, Pak, tidak ada boleh dah. Ya, Pak. Yang kedua, kematian sel. Sel apa? Organ tubuh ya, sel-sel sebagian. Maka ada yang stroke ringan, vertigo, ada yang stroke berat dan lain sebagainya. Kematian sel organ tubuhnya sebagian. Yang ketiga adalah kematian klinis, berpisahnya roh dengan jasad kita. Berpisah, maka itu adalah namanya meninggal. Oleh karena itu 2 kali mati, 2 kali hidup. Ya, 2 kali hidup. Kapan hidupnya, Bu? Hidup pertama, lahir ke dunia ini. Dalam rahim lahirnya lawan nafaktu fihi min ruhihi. Tapi yang disebut dengan kelahiran itu adalah lahir ke dunia. Kalau dalam perut sudah lahir nama apa? Lain, tapi pertanda ini dia lahir. Kan itu kan. Dalam perut kan sudah hidup, Ustaz. Tapi namanya kelahiran, kehidupan, lahir dulu. Maka setiap anak lahir, kalau tidak nangis ditepuk patahnya. Betul apa? Agar melihat anak ini memang betul-betul sehat. Kalau tidak dia berbunyi, ditapuk-tapuk segala macam, ada kemungkinan besar akan isu. Maka itulah kelahiran ataupun hidup yang pertama. Hidup yang kedua apa, Pak? Kapan hidup yang kedua? Setelah ini keyakinan ya, keyakinan umat Islam bahwa kayak kita yakin nanti dihidupkan setelah berbunyi trompet yang kedua, ya kan? Trompet sangkakala pertama untuk terjadi hari kiamat, mati itu semuanya. Jadi kan baru sebagian yang mati, Pak. Belum semuanya mati ya. Maka antrian terpanjang dalam hidup ini adalah menunggu kematian. Itu antrian terpanjang. Luju tiba mati, luju mati kayak gitu ya. Baik, iya. Saya ditelepon tadi, Ustaz. Orang yang aku kini gua lagi koma, tadi ICU. Tuh Pak, tolong kamu Ustaz. Masa minggu Pak. Dulu jadi tadi Pak. Kena kesiran. Artinya apa? Kalau mereka kalau mati lagi Pak, kan betul ya kalau mati lagi. Artinya apa? Antrian terlama di dunia ini adalah menunggu kematian. Kalau pertanyaan kedua, mana yang lebih lama kita hidup di dunia daripada di dalam kubur, Pak? Dalam kubur. Selama ini, sepakat dari Nabi Adam tadi ya. Nabi Adam sampai hari ini yang meninggal, sampai belum tahu kita kapan terjadinya, itu masih menunggu namanya alam barzakh. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka itu ada alam barzakh. Di saudara-saudara kita, kepada kita yang meninggal, maka di stop dulu di alam barzakh. Masih panjang Pak perjalanan kita. Maka nanti akan ada suatu hari, nanti hari berbangkit, ditiupkanlah trompet yang kedua oleh malaikat Israfil. Fil ya. Israfil. Kalau Israel itu macam nyawa. Kalau Israfil meniup trompet sangkakala dan juga dibangkitkan hari yang kedua. Semuanya hidup kembali sejak Nabi Adam sampai nanti terjadi trompet itu. Baik, itu yang pertama orang tua kita. Maka Allah sebut di dalam surat An-Nahl, ya, ayat dalam surat An-Nahl ayat 78. Bahwa Allah menyebut, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah lah yang mengeluarkan dari kamu dari perut ibumu. Ya, tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi Allah Maha Kuasa, ya, Dia mengeluarkan kita dari perut ibu kita masing-masing. Kalau dulu ibu mau melahirkan normal semua Pak ya. Kalau sekarang dikit-dikit ada operasi.
dikit-dikit operasi. Ternyata risih juga dokter mendengar ini Pak. Dikit-dikit operasi, dikit-dikit operasi. Tentu berang ya Pak. Hanya boleh penjelasan. Saya mendengar penjelasannya itu, lihat YouTube-nya apa di situ, bahwa perempuan atau wanita-wanita sekarang sangat jauh berbeda dengan ibu-ibu yang dulu. Ya Pak, kini Pak baru pintu pertama lagi tenaga. Kalau itu sampai pintu lagi itu masih terbuka, masih banyak tenaga. Ya kan? Itu masalahnya. Baru pintu pertama, lahirkan tenaga untuk melahirkan. Nah itu dia. Atau terpaksa ditolong kalau tidak mati keduanya. Nah itu dikit-dikit. Kalau dulu sudah banyak kerja. Kalau tidak, sejak dia mengandung sampai melahirkan, dia dikasih. Tidak ada gerakan-gerakan lain yang bisa menolong. Saya itu lemah dan lain sebagainya. Janganlah dikit-dikit operasi. Makanya kita lahir ke dunia ini, ya tadi perut ibu kita masing-masing. Itu yang pertama tadi disebut dengan penyebab. Orang tua kita disebut karena ada sebab kita lahir, ayah dan ibu kita. Itu namanya disebut orang tua. Orang tua. Yang kedua, siapakah istilah orang tua yang kedua? Adalah seseorang yang menikahkan anaknya kepada kita. Siapa bu? Siapa bu? Mertua. Iya kan? Iya ya Pak. Iya ya Pak. Iya Pak. Iyalah ini yang kurang paham ini masyarakat orang yang menikah. Jadi rumus matematika dengan rumus pernikahan berbeda. Iya Pak. Kalau rumus matematik 1 tambah 1 berapa Pak? 2. Kalau rumus pernikahan 1 tambah 1 bisa 3, bisa 11, bisa 13. Kayak orang pemilu kemarin Pak. Ya kan? Jadi mestinya angka 11 menjadi 111. Nah, jadi ketika kasusnya untuk rumus pernikahan itu adalah 1 tambah 1 bisa 11, bisa 12, karena anaknya banyak, keluarganya banyak. Jadi yang menikah itu adalah itu sama ikatan lahir batin awal tanpa keluarga. Ya orang tuanya adalah orang tua kita, orang tua adalah orang tua. Kan itu Pak. Baru lagi-lagi ke orang tua, itu dulu jadi ke orang tua gitu. Semasa ada semacam apa namanya itu di YouTube saya lihat persoalan rumah tangga yang seperti ini, tiba di keluarganya nyanyi makan acak lama-lama, tiba di keluarga suami, ya, beda tidak? Ya. Patutnya tidak boleh beda, orang tua kita yang datang sama. Tapi yang perlu dalam rumah tangga adalah kejujuran. Bila kita ngasih uang kepada orang tua kita kandung, kasih tahu istri, guru. Nah, sering disebut guru adalah orang tua kedua di sekolah, gitu ya. Orang tua kita di sekolah. Masih ingat ya Bu? Guru waktu SD. Masih ingat Bu? Ya, bagaimana guru itu mengajarkan kita, ya cara memacik dituli, pensil, dituli ya. Itu cara pegang ini itu nampak di muka sayangnya luar biasa. Cara mengajarkannya dulu, masih ingat Pak? Terbayang wajahnya menjelaskan itu guru kita. Itu namanya ilmu yang barokah Pak. Jadi kalau seorang guru, seorang dosen kenal dengan muridnya hanya 2. Siapa Pak? Pertama pintar, cerdas. Dan kedua, nakal, nakal ya. Jadi ingat betul tuh yang pintar dengan yang nakal. Kalau yang biasa-biasa, nggak lupa. Saya pernah ketemu di Telkom, ada pos polisi itu Pak. Saya bertanya alamat, di mana alamatnya ini Pak? Alamat masalah kantor imigrasi disebutnya. Lalu dibuka tertulis, Pak, masih ingat tak dengan saya? Enggak, saya lupa. Apa katanya? Saya adalah murid Bapak. Masa iya? Murid saya? Iya. Tahun berapa? Tahun 99. Waktu Bapak mengajarkan dulu di masjid ini. Saya lihat namanya, saya ingat betul. Artinya apa? Dia ingat betul kepada kita, murid itu saya tidak ingat dengan dia. Kenapa? Karena itu adalah menurut karena banyak murid awal Pak. Jadi murid itu. Begitu juga dengan guru. Guru yang kita ingat itu siapa? Penyayang, pengasih, dan pemberang. Guru pemberang. Dulu masih ingat ibu siapa dulu guru yang pemberang? Laci ya Pak. Dan lain sebagainya. Apa artinya?
Pak Berang itu meninggalnya. Ya. Yo, Pak Berang itu meninggal. Padahal gurunya itu Pak. Makanya ada mantan guru. Ya Pak. Nggak ada mantan orang tua. Nggak ada mantan anak. Yang ada mantan istri. Itu mantan istri yang buruk. Itu mantan suami yang buruk. Mantan yang buruk. Jadi kalau ayah itu nggak ada istilah mantan. Ibu bapak hari ini sudah berubah kondisi Pak. Apa yang terjadi? Saya lihat beritanya di Banten. Ya, seorang guru. Apa ceritanya? Dia sedang ngajar di lokal. Tiba-tiba ada lemparan sendal dari luar masuk. Sedang ngajar dia. Kena tepinya. Dicari siapa pelakunya. Lalu nyugarangin segala macam. Nyugaduanlah anakku kepada orang tuanya bahwa guruku membaranginya segala macam. Akhirnya apa terjadi Bu? Nah, ditangkap guruku diperkarakan. Putusannya bayar denda 25 juta. Apa kalau kayak mengajar? Berani orang tuanya, gurunya. Kira-kira kalau anak orang mengadu, ambo di TP kita di TP Al-Iman kada laci, kada berang ambo. Ibu makan telan-telan bulan-bulan atau dikoreksi dulu? Koreksi. Patutnya dikoreksi dulu. Benarkah seperti itu? Apa iya ustaznya seperti itu? Kok tidak? Lalu ditelan. Rupanya kan terjadi Pak. Ya, dia dengan ikhlas dia jual keretanya, Hondanya. Bahkan masih kurang. Rupanya netizen hari ini, karena dunia maya netizen kena terus dia, kena serang, perlu dihujat. Masa seperti itu? Rupanya ditelitilah siapa ibu kosabangan. Rupa ibu ko, orang tuanya adalah seorang caleg yang gagal, yang banyak utang. Itu butuh binti banyak Pak. Bagaimanapun caranya, pokoknya 25 juta. Jadi kecil Pak, gurunya bayar dijual. Viral lah cerita Pak. Akhirnya Kembalikan. apa yang terjadi? Ibu itu minta maaf dan dikembalikan uangnya. Kecil guru itu enggak. Itu kewajiban saya bayar, pegang saja. Tapi rupanya Allah ingin mengangkat derajat guru Pak. Apa balasan bagi guru yang ikhlas tulus tadi Pak? Alasannya diumrohkan. Ya, itu tidak ada terniat baginya, tidak serta merta seperti itu. Tapi Allah ingin menggantinya yang terbaik dengan ketulusannya. Seorang guru hari ini Pak, kamari bedo Pak, awak bergerak, awak laci, awak nakanai. Kecil guru-gurunya hanya 5 juta ya. Kalau itu penjara, silakan. Itu kamu awal. Jadi oleh karena itu orang tua kita adalah guru kita adalah saudara. Ilmu yang berkah itu yang diberikan guru sampai kita ada lupa. Kan itu. Nah, karena jasa guru hari ini itulah orang tua kita nggak boleh dilupakan istilah itu. Pertama orang tua kandung, wabil walidaini ihsan. Yang menjadi penyebab kita lahir ke dunia ini itulah orang tua kita masing-masing. Banggalah yang punya orang tua hari ini Mas. Jadi dengan demikian, kalau tidak bukan karena mereka, kita tidak jadi seperti ini. Nah, tapi apa yang terjadi belakangan ini Bapak Ibu, yang macam ragam yang terjadi terhadap orang tuanya. Mudah-mudahan dapatlah anak yang soleh, yang memenuhi jasa kedua orang tuanya, yang selalu mendoakannya. Maka Allah sebut dalam surat Al-Isra ayat 3, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita selalu mendoakannya. Jadi mustahil doa itu dikabulkan kalau tidak beribadah. Apa dasarnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami minta doa. Beribadah dulu awak, sholat dulu baru minta ampun kepada Allah doanya. Diampunkan dosa kedua orang tua kita. Bila mereka masih hidup, ya sayangilah kesempatan emas. Dan bila mereka telah meninggal, doakanlah kedua orang tua kita. Ibu yang dimuliakan Allah, tentu ya selaku bagi kita, ketika kita berbuat baik kepada anak kita, ya maka anak-anak pun nanti ya akan ingat. Ya hari ini yang terjadi apa? Sudah banyak yang datang ke rumah menyampaikan, Ustaz, amboi baru harto kini kau masih hidup baru minta harto itu dibagi ke jana. Anak itu lewat sakala, mana lebih parah? Ibu meninggal di bagi harta atau ibu sebelum meninggal di bagi harta? Kan itu rata-rata adalah harta warisan itu orang semuanya rebutan. Karena tidak ada keringat kita yang keluar, hanya minta.
mana bagian jatahnya. Oleh karena itu Ibu Bapak, hari kita yang tiga ini istilahnya adalah untuk selalu berbuat baik. Wa bil walidaini ihsana. Setelah orang tua, siapa lagi, kepada siapa kita berbuat baik? Nah, kan begitu. Nah, lalu dalam ayat berikutnya adalah wazil qurba, ya, kaum kerabat yang terdekat. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kaum kerabat yang terdekat oleh kita. Lalu siapa lagi? Wal yatama, itu kepada anak-anak ya yatim. Yang terusnya adalah wal masakin, fakir miskin. Jadi yang kita berbuat baik itu adalah kepada orang yang terdekat dengan kita. Maka seorang mukmin yang baik itu sering kita sampaikan, seorang mukmin yang baik adalah ketika dia bangun dari tidurnya, maka yang terfikir baginya adalah apa Pak? Apa yang terfikir? Kebaikan apa yang mesti harus saya lakukan hari ini? Kepada siapa yang mesti saya berbuat baik? Nah, itu baru Pak. Bukan sebaliknya. Sebaliknya Pak. Si anak kekicuh kiri kuat. Si anak sedang tipu hari kuat. Kalau itu pengenanya Pak, sudah selesai hidupnya. Tapi yang selesai hidupnya adalah ketika dia bangun tidur, yang terfikir baginya adalah kebaikan apa yang harus saya lakukan hari ini. Dia bangun, maka seperti yang tadi dia sholat sampai dia datang ke masjid ini untuk sholat subuh sampai hari-hari berikutnya penuh dengan kebaikan. Bila ingin berbuat baik, Allah sebut wadul qurba wal yatama wal masakin dan fakir miskin. Lalu apa lagi? Wa qulu lin-nasi husna, dan bertuturlah dengan yang baik-baik saja. Ibu bapak, di muka ini ya, muka kita dicek dulu ya. Muka itu ada namanya di situ, namanya bernama mata. Ya, mata itu tidak ada pagarnya, biasa saja, satu saja mungkin bentuknya. Hidung juga, tapi tiba di mulut berapa pagar lidah itu? Berapa pagarnya? Nah, kalau mata kan cuma kecil, jadi hidung tidak ada, tapi tiba di mulut di pagar. Apa pagarnya? Gigi. Gigi, alai, bibir, alai. Jadi tidak boleh. Maka katanya pikir dahulu pendapatan, ya kan? Jangan yang semua dipikirkan itu, yang semua terucap itu adalah ya sembarang keluar. Jadi waqulu lin-nasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik, tutur yang baik, karena mulut ini sangat tajam. Hari ini gara-gara mulut ini juga, ya udah, gara-gara mulut terjadi perselisihan, gara-gara mulut putus persaudaraan, gara-gara mulut terjadi pembunuhan, gara-gara mulut orang jadi gemuk. Iya gemuk Pak, gara-gara mulut. Kenapa? Makan dia ada jawab, dimakan. Nah, jadi gara-gara mulut inilah, maka jagalah. Waqulu lin-nasi husna, yaitu katakanlah kata yang baik. Lalu waktu sholat, dirikan sholat. Alhamdulillah hari ini ya, supaya kita rasakan Bapak Ibu, ya patutnya ya ada percontohan. Jadi kita dengar masjid Jogokari ya Pak, ada di YouTube dia sampaikan, dulu musola kami jamaahnya cuma 7 orang, tapi sekarang berkembang menjadi 800 orang, antara 600 dengan 800. Ternyata dia memiliki apa namanya Pak, rumus MSI, masjid, subuh, dan baca Quran. Maksudnya di situ dibuat programnya, yang program dia bagus Pak. Ternyata patutlah manusia itu ada iming-imingnya. Akhirnya siaran datang sholat subuh, maghrib, isya dan subuh dikasih titik 10.000 orang. Absen. Itu tambah orang jamaahnya. Siaran datang membawa orang tua, maghrib, isya, subuh tambah 10.000. Kira-kira mana waktu? Angin tadi mana kawan ada binti awanda. Mama bayar waktu masjid itu mah. Patutlah 7 orang pertama, kini antara 600 sampai 800 jamaahnya. Cuma hebatnya mereka itu punya orang tadi. Maka dari infak, setiap subuh dimotivasi jamaahnya berinfak. Maka infak itulah yang menjadi prosesnya. Tapi kalau di Padang kalau nak orang pada
Yang dikaji orang apa? Mencidok kota IPA. Hah? Iya Pak. Nanti Pak, ini kaji orang mencidok kota IPA gini kok. Tetap mencidok Pak. Tidak tahu gitu. Anehnya mencidok itu jauh. Pakai mobil apa yang warna merah ketambang? Hah? Ayolah. Hah? Bawa mobil ya. Kota ini masukkan ke dalam mobil. Ya Pak, di Kuranci. Saya di anak Pak. Rupanya ibuku menonton TV. Dia lihat, itu mobil apa? Mobil merah, persis kita niu. Baiklah, kecamatan atau polisi. Tengok ditanya, iyo kira anaknya membawa mobil itu untuk mencilok kota amal. Viral, 2 kota amal dia punya. Mintanya, apa dicilok itu? Kecilnya untuk berubat bininya. Kecil maunya datang ke dokter polisi, enggak. Bininya sehatnya, rupanya untuk sabu-sabu. Iya Pak, hati-hati. Jadi kalau tak jauh, anda bisa menjadi kota ya, Pak. Sekali lagi kota amal masih dicuri orang, bukan mengisi kota amal Pak. Gunanya apa? Contoh saja lah beli sabu-sabu. Banyak kalau Pak, kecilnya untuk bininya, ternyata rupanya sabu-sabu. Oh gitu Pak. Nabi itu tuh, kan tahu ya. Iya. Ya, kalau habis balik Pak, harus buka katanya lagi. Jawa kalau katanya tadi, ini lebih ke piyaman tadi, katanya sungai kering dia mahanya. Hilangnya, wah Ustaz. Ya, jadi ada kan ditanya tadi juga. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan itulah perkembangan hari ini. Maka mari kita selalu mendoakan kedua orang tua kita bila masih sehat. Kita berbuat baik, sudah meninggal kita doakan semoga diberikan kelapangan dalam tubuh. Kemudian ini saja yang dapat kita sampaikan dalam manfaat. Bila ada kesalahan, maaf. Bila itu sabilillah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Jadi Ustaz Ridho Rasid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu minister. Assalamualaikum. Apa tu?